Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati akan membahas upaya preventif dan promotif IMS pada remaja. IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Menurut data CDC, lebih dari 15 juta kasus IMS dilaporkan per tahun. Kelompok remaja dan dewasa muda 15-24 tahun. Kelompok usia yang memiliki risiko tertinggi untuk tertular IMS. Pada usia ini, jumlah kasus baru 3 juta per tahun. Jenis IMS yang disebabkan karena bakteri ada dua, yaitu gonore dan sifilis. Kemudian jenis IMS yang disebabkan karena virus, yang pertama herpes, butil kelamin, AIDS, dan hepatitis. Jika beberapa IMS berlanjut, akan menimbulkan penyakit radang panggul, kanker serviks, dan komplikasi kehamilan. Gejala secara umum IMS pada perempuan. Pertama, cairan yang tidak biasa keluar dari alat kelamin perempuan. Biasanya berwarna kuning kehijauan dan berbau, tidak seperti biasanya, serta gatal. Yang kedua, keluarnya darah bukan pada masa haid atau infeksi vagina. Ketiga, rasa sakit pada vagina, perut bagian bawah, dan saat melakukan hubungan seksual. Yang keempat, muncul bintil-bintil kecil pada alat kelamin. Dan yang kelima, luka atau lecet pada alat kelamin dan sekitarnya. Adapun gejala-gejala IMS pada laki-laki. Yang pertama, rasa sakit saat kencing. Jika diurut, keluar cairan nanah dari alat kelamin. Yang kedua, pembengkakan pada buah sakar dan terasa sakit atau panas. Ketiga, muncul bintil-bintil kecil pada alat kelamin. Keempat, luka atau lecet pada alat kelamin dan sekitarnya. Adapun penyebab remaja rentan terhadap IMS, yang pertama, ketidaktahuan. Yang kedua, tidak ada perlindungan seksual. Dan ketiga, aktif secara seksual pada usia muda. Keempat, lapisan mukosa mulut rahim lebih rentan. Kelima, perilaku mencari pengobatan yang buruk. Keenam, remaja wanita berhubungan seksual dengan pria beda usia jauh lebih tua. Adapun cara penularan IMS, yang pertama cairan darah, kedua cairan vagina, ketiga cairan sperma, keempat ASI dan atau proses menyusui antara ASI yang mendukung virus dan atau proses menyusui karena ada luka lecet pada puting saat menyusui. Perempuan lebih rentan terkena IMS karena perempuan menampung air mani sperma jika berhubungan seks. Selanjutnya, lapisan dinding vagina sangat halus dan mudah terluka meskipun dalam hubungan seks biasa. Terus, perempuan sulit menunjukkan tanda dan gejala IMS. Perempuan sering tidak berani meminta pasangannya memakai kondom. Selanjutnya, perempuan sering tidak tahu pasangannya sering berganti-ganti pasangan. Apakah alkohol dan nafsa meningkatkan risiko IMS? Ya, karena alkohol dan nafsa membuat seseorang tidak berpikir panjang dan membuat seseorang mengikuti perasaan sesaat tanpa mempertimbangkan yang matang. IMS merupakan penyakit yang berbahaya, maka perlu diadakan pencegahan khususnya pada remaja, yaitu
Pertama, pendidikan seksual remaja. Jangan anggap tabu pendidikan seputar seksual remaja. Hal itu penting dilakukan sejak usia dini. Kedua, jaga kesehatan genital. Rutin mengganti pakaian dalam sehabis mandi dan setiap habis berkeringat. Hindari penggunaan sabun dan kondisioner bagi putri remaja. Ketiga, hindari seks pranikah. Berikan bekal pendidikan moral yang kuat kepada remaja Anda agar terhindar dari godaan pergaulan bebas dan seks pranikah. Keempat, vaksin serviks. Vaksin serviks gunanya untuk mencegah kanker serviks. Kelima, peran orang tua. Ini adalah bagian terpenting dari upaya pencegahan IMS pada remaja. Rangkul remaja Anda untuk bersikap terbuka dan komunikatif terhadap pergaulan dari kesehariannya. Itulah tadi edukasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.